Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua. Kembali di segmentasi Koja-Koja. Kali ini tentunya ini adalah Koja-Koja lanjutan dan bahagia sekali kami di tim Koja-Koja berada di kediaman Haji Udin Barandi, orang tua penggagas sekaligus sekretaris tim percepatan pembentukan Provinsi Buton Raya Pak Langkasa di Anomala. Jadi kita Koja-Koja ini adalah merupakan Koja-Koja lanjutan. Saya dalam tanda petik ya, Koja-Koja lanjutan kita akan membahas soal pengalaman dari narasumber-narasumber ini untuk berbicara mengenai pembentukan Provinsi Kepulauan Buton yang dulu kita kenal dengan Buton Raya. Nah, saya langsung saja ini buang di Koja-Koja kita lanjutan ini karena memang kemarin kita sudah bahas sangat detail sekali bagaimana lahirnya salah satu provinsi di Sulawesi Tenggara ini yang sudah sangat diidam-idamkan semua masyarakat Buton. Dan saya ingin Ibu Won, kemudian Pak Tarmin, Pak Langkasa, dan Bang Yusri kita coba koja-kojakan ini semua. Sebelum Ibu Won, saya mau ingin ke Pak Tarmin dulu. Jadi Pak Tarmin, saya ingin dengar cerita sejarah bagaimana Pak Tarmin ketika berada di Depdagri, kemudian Pak Tarmin sudah melahirkan satu kabupaten baru yang namanya Buton Selatan dan saat itu sempat menyentil Buton Raya. Bisa diceritakan soal itu, Tabia? Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung saja tentang apa pertanyaan tadi, bahwa kita kembali ke pengalaman. Kalau pengalaman saya kan ketika melahirkan apa yang disukai oleh Pak Safaikar kemarin untuk Buton Selatan dan Buton Tengah, itu cikal bakal untuk melahirkan satu provinsi, yaitu Provinsi Buton Raya. Itu yang kita tahu, yang saya tahu. Makanya kemudian ketika Buton Selatan lahir dan Buton Tengah, harusnya Buton Raya ini sudah ada. Karena saya ingat waktu itu juga ada seminar di pada zaman Pak Amirul wali kota di kantornya Pak Amirul di Palagimata. Itu sudah jadi hanya karena Muna dan Bombana keluar dari wilayah Buton Raya sehingga itu tidak jadi Buton Raya. Kemudian daripada itu teman-teman kita dari kawan-kawan perjuangan termasuk Pak Safei, Pak Umar Samin semua tidak berhenti sampai situ. Mereka menggagas untuk memegangkan dua kabupaten, yaitu Buton Selatan dan Buton Tengah. Tujuannya untuk melahirkan Buton Raya. Nah, ini problem di situ. Sehingga ketika Buton Selatan dan Buton Tengah lahir, Buton Raya ini harus dilahir. Tapi kenapa tidak lahir? Nah, ini jadi pertanyaan, ada apa di sini? Kan gitu yang pertanyaan besar bagi kita. Kenapa tidak lahir? Padahal saya juga sudah tahu bahwa dulu itu waktu saya masih di Jakarta itu ada teman di Jakarta, dia waktu itu muka Sudi wilayah 1, dia katakan bahwa kalau Buton Selatan dan Buton Tengah lahir, maka Buton Raya harus lahir. Kenapa? Karena sudah ada grand desainnya. Gitu. Ya, grand desain. Saya juga pemahaman saya waktu itu, saya juga waktu itu ngomong dengan Pak Indranto, dia bilang gini, kita buat grand desain ini kita punya niat bahwa sebetulnya Republik ini berapa provinsi sih yang layak. Gitu. Itu grand design, maksud dia bilang. Sebenarnya rakyatnya berapa provinsi? Saya sempat bilang, Pak, kalau kita kembali ke sejarah Indonesia, karena kita ini lahir tahun 1945, maka layaknya kalau Indonesia ini 45 provinsi. Gitu, saya cuma cerita lepas-lepas itu di ruangannya beliau. Waktu itu. Dia bilang gitu. Ternyata saya lihat kemarin data, betul. Indonesia dari 34 provinsi, 11 yang akan diusulkan. Dan kita, Buton Raya, masuk di Grand Design itu. Kita masuk di Grand Design itu. Salah satunya untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat satu. Dapat satu, kita tidak tahu nih, Buton Selatan atau Buton Raya itu yang tidak dimuat. Tapi mungkin Buton Raya atau Kepulauan kita tidak tahu. Tapi bagi saya yang masuk waktu itu Buton Raya. Yang masuk. Itu yang saya tahu di dalam perjuangan pemekaran Selatan. Itu seperti kita kerjakan. Terus yang kedua, ketika Buton Selatan dan Buton Raya lahir, itu teman-teman mungkin sudah pada pulang. Saya ini belum. Saya masih belum pulang, saya masih ketemu beliau. Beliau waktu itu sudah pindah ke PUM, di Pemerintahan Umum. Beliau sampaikan saya bahwa saya tanyakan beliau, Pak, saya ini
Dia tanya saya, belum pulang ya? Saya bilang, belum Pak. Apalagi yang kau tuntut? Saya bilang, ih, kita kan bagaimana ini Buton Selatan sebelah itu, Buton Raya ini kan belum. Tujuan Buton Selatan dan Buton Tengah ini kan untuk Buton Raya gitu. Saya tanya, Pak, kira-kira apa supaya Buton Raya ini bisa? Dia ceritakan. Tanya dia gini, kalau ada PJ Bupatimu di Buton Tengah, yang ku bawakan ke sini, ku ambil rekomendasi bergabung dengan Buton Raya. Ketika ada bupati definitifmu, dia minta surat keputusan. Awal tadi rekomendasi, kemudian dia minta surat keputusan untuk bergabung dengan Buton Raya. Ada DPR, sudah ada DPR definitif, maka DPR itu membuat surat keputusan bergabung dengan Buton Raya. Gitu. Itu sebenarnya. Bawa 3 surat itu ke sini, kita proses. Itu pertama pengalaman. Terus beberapa bulan saya pulang ke Buton, saya kembali lagi ke Jakarta beberapa tahun lalu. Saya catat ya. Beliau sudah pindah di Bangda. Saya catat. Itu beliau ini sudah pindah masuk ke Bangda. Sampai ke Bangda saya ketemu beliau, saya telepon beliau, Pak, saya ketemu, dia bilang, sini. Kita ketemu cerita masalah itu. Sampai di sana dia marahi saya. Dia bilang, kamu nih serius tidak orang Buton ini perjuangan pemekaran Buton Raya? Serius lah. Serius tidak orang Buton memperjuangkan pemekaran Buton Raya? Sehingga waktu itu di kota-kota dengan Abah itu kita itu ada itu beliau yang tanyakan, serius tidak orang Buton memperjuangkan pemekaran? Saya bilang sangat serius. Beliau bilang, kalau bagi saya tidak. Apa alasannya, Bang? Itu kepentingan para elit katanya. Itu kepentingan para elit. Bukan begitu. Apa yang saya sampaikan dulu? Saya bilang, tapi kita kan orang kampung, orang kecil begini, kita mau sampaikan itu bagaimana? Itu disampaikan saya gitu. Ya saya mau apa juga kalau memang seperti itu modelnya. Itu Buton Kepton lahir sudah disuarakan. Beberapa kali juga waktu berapa tahun 3 tahun lalu kalau nggak salah saya ada koja-koja dengan Pak Wali Kota Pak Stamlik di rumah jabatan. Saya ingat betul itu. Saya juga diundang kawan-kawan. Termasuk itu ada Pak Andi Tendri yang saya ingat hafal betul, ada Pak Jusmani, banyaklah kawan-kawan kita waktu itu. Itu juga yang dipertanyakan. Saya juga sempat tanyakan. Saat administrasi Kepton ini sudah ngapain? Gitu. Karena seingat saya, menekankan suatu provinsi itu satu saja yang paling kecil macam kajian akademisi. Menurut beliau, kajian akademisi tidak bisa dikajikan oleh satu universitas yang tidak tinggi. Yang dia tahu itu menurut Anda itu ada rekomendasi dari tim DPO2. Universitas mana yang ditunjuk untuk melakukan kajian akademisi? Ya, karena itu proyek juga mungkin dari mereka kan tidak tahu apa maksudnya. Kayak kalau Buton Raya yang saya tahu kajian akademisi dibuat oleh UI. Universitas sempat saya lihat itu. Itu UI yang buat. Sama dengan Buton Selatan itu. Artinya universitas itu tidak bisa hanya membuat kita ke tim begini, begitu. Enggak. Harus ada persetujuan tim DPO2. Itu pengalaman yang saya tahu yang beliau sampaikan. Sementara Mendagri itu melalui tim DPO2 itu bermitra dengan UI gitu loh. Itu yang saya tahu ceritanya beliau. Nah, kemudian pertanyaan beliau bagi saya, kalau kita pun merekomendasikan ke UI melakukan kajian akademisi, apakah universitas sebesar UI itu Indonesia itu mau melakukan kajian ulang di daerah yang sama? Itu 10 sampai mungkin kita mau, kita karena tekanan politik kita bisa oke, rekomendasi ulang untuk ini. Tapi apakah universitas itu? Karena ini kredibilitas tentang persoalan universitas gitu ya. Masa kita bikin kajian 2 kali? Misalnya kayak gitu. Tapi ini kan cerita-cerita lepas dengan beliau waktu itu. Ya koja-koja. Itu yang saya tahu itu. Pengalaman tentang perjuangan pemekaran. Makanya kalau di beberapa kesempatan koja-koja saya selalu katakan, waktu kita berjuang pemekaran Buton Selatan, orang sampai saya bilang 90% orang Kota Bawor di Kabupaten Buton tidak percaya untuk mekar, itu pasti. Karena memang tidak disetujui untuk dimekar. Tapi saya juga dengan bangga dengan seorang Umar Samin. Kalau bukan Umar Samin yang tangan tapat batas tidak akan mekar di Buton Selatan. Tidak akan mekar. Jadi semua punya peran. Nah, saya kira kalau untuk Buton Raya ini, Ibu Ode, saya pikir semua juga harus berperan di sini. Tinggalkan kita punya ego masing-masing. Mari kita berjuang sama-sama untuk memekarkan ini. Apapun namanya.
yang mau kita lahir. Tapi kita buang kita punya ego masing-masing sehingga tidak ada yang menjadi pahlawan. Pahlawan itu rakyat yang menjadi pahlawan. Kalau bagi saya gitu. Karena seperti kita di Buton Selatan, ya bukti sekarang. Walaupun saya ini pejuang pemekaran komando tidak pulang-pulang dari Jakarta, ketika sudah lahir, orang lain yang dapat nikmat, bukan kita-kita ini. Selamat jalan kita ya. Makanya saya selalu bilang kata kita kayak bawa doset, bukan jalan habis. Ketika sudah jalan raya, yang lewat masih mobil mewah. Doset tinggal sudah ditinggalkan. Ini bukti sekarang yang terjadi yang ada di Buton Selatan. Saya kira dari saya cukup sampai situ. Terima kasih. Siap, Masya Allah. Pak Tarmin, saya sangat bahagia bisa mendengar ini dan pengalaman yang sangat baik, yang sangat indah. Terima kasih Pak Tarmin sudah berbagi. Berikutnya saya ingin dengar dari Pak Langgasa. Beliau ini adalah penggagas sekaligus sekretaris Panitia Percepatan Pembentukan Provinsi Buton Raya yang saat ini kita kenal dengan Kepulauan Buton. Silakan Pak Langgasa, kita dengarkan. Ya, terima kasih. Jadi Mas Foril, Gubon, Pak Tarmin, Pak Yusri. Jadi dari cerita Pak Tarmin tadi terkesan bahwa memang kita mempunyai agenda-agenda lain selain agenda pemekaran. Nah, kalau kita memang fokus pada pemekaran, seperti dapat wawancara kita yang lalu, ini Buton Raya sudah masuk dalam Grand Design. Dan saya kira para elit kita juga tahu. Ya. Mungkin cuma saya yang tidak tahu. Toh, para elit kita tahu bahwa ini ada barang yang sudah jadi, sudah di dalam. Terus tiba-tiba masuk usulan lain. Ini sebenarnya agendanya apa? Ya, bahwa ya mungkin boleh dikatakan ada silent agenda. Tuh, itu yang sehingga menurut saya ya ini seperti kata Pak Tarmin tadi, kita melepaskan ego kita masing-masing. Kita berbuat untuk negeri. Kita hidup gini sebegitu singkatnya, tapi anak cucu kita akan menikmati. Saya berjalan dari Kendari baru-baru ini bolak-balik. Sepanjang jalan yang saya pikirkan, setelah melihat bentangan cakupan wilayah kita, saya sebelah menyebelah ini adalah wilayah cakupan Buton Raya. Pertanyaan saya, kenapa Buton Raya ini terhambat-hambat? Jadi saya awalnya marah sekali sama Jakarta, marah sekali. Ini maunya Jakarta ini apa? Kita dengan tulus ikhlas melepaskan kedaulatan negeri kita dan kedaulatan Kesultanan Buton menurut saya sudah harkat dan martabat masyarakat Buton. Sehingga saya katakan, ini Jakarta kita sudah kasih hati dan jantung, mau apa lagi? Awalnya saya begitu. Nanti dari penjelasan Pak Tarmin, saya dapati ternyata di dalam masuknya usulan Buton Raya dibayangi oleh silent agenda-agenda yang tidak terlalu jelas wujudnya, mungkin karena yang kasih masuk agenda itu kuat ilmunya sehingga dia bisa pakai savrondo. Dia pakai savrondo. Itu yang saya maksud seperti itu. Sehingga ya saya selalu menyebut ini saudara-saudara saya, saudara Buton. Mari. Itu saya dan agen kita lenyapkan. Toh jami pakai savrondo, semua muncul dengan apa adanya. Toh ini untuk anak cucu kita. Bukan hanya anak cucunya Obon, anak cucunya Langgasa, anak cucunya Pak Tarmin, dan anak cucunya Pak Yusri dan yang lain. Ini untuk anak cucu kita. Bayangkan ketika Buton Raya ini mulai kita suarakan, Wakatobi itu APBD yang masuk, APBD Kabupaten Buton masuk Wakatobi itu 12 miliar.
itu setara dengan biaya perbaikan selokannya Kota Bau-Bau. Ya, betul. Saya katakan sekarang apa? Mekarnya Wakatobi. Dan Buton Raya seperti itu juga. Sekarang ini kita juga ada APBD, ada APBDN. Tetapi dengan berdirinya kita sebagai satu provinsi, maka kue APBN kita itu akan, kalau dalam harwa di Bau-Bau ini itu talah, kita hadapi sendiri. Beda kan kalau itu talah kita habis 3-4 orang, sehingga katangnya yang kita mau pulang itu tinggal berapa biji kue. Tapi kalau kita hadapi satu talah sendiri, kita songo namanya, luar biasa. Itulah saya harapkan, saya himbau saudara-saudara saya, jangan ada lagi itu agenda yang tidak jelas. Jami ada yang pakai savuron kunai. Saya kira saya kembalikan ke Mas Farid. Siap Mas. Mas Saburondo ini padahal yang jadi masalah. Saya sudah dengar konsentrator ternyata yang Saburondo ini masalah. Nah, Pak Yusri bisa cerita soal sejarah bagaimana ketika Kesultanan Buton bergabung dengan NKRI pada saat itu. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Foril. Saya senang bahwa malam ini bisa duduk dengan orang-orang hebat yang dengan sukarela turun tangan untuk benar-benar serius melepas kepentingan sendiri untuk kepentingan seluruhnya kita orang Buton. Sesuatu yang kini itu seperti ditelikung kalau kita dengar tadi yang disampaikan Pak Tarmin di awal dan lalu Pak Lang setelah beliau, bahwa mengenai Buton Raya atau apapun namanya Keton, kita ternyata melihat letak masalahnya tidak di mana-mana, tapi di kita sendiri persoalan. Sepertinya seperti itu. Memang ini memerlukan semacam kebesaran jiwa setiap kita orang Buton. Inilah kesempatan untuk kita tunjukkan diri ini sebagai sebenar-benarnya orang Buton. Karena dari zaman dahulu orang-orang tua kita, leluhur kita sudah memberi pesan. Ulimokaro semana melipu. Tanggalkan kepentingan diri Anda dan lalu utamakan kepentingan negeri Anda. Itu yang belum kita lihat, paling tidak dalam urusan perjuangan pembentukan Provinsi Buton Raya atau Kepulauan Buton atau apapun namanya. Kelihatan betul kita masih tersekat. Yang lebih dominan adalah kepentingan politik setiap tokoh, dan kita belum menemukan satu figur yang bisa membuat semuanya bisa bersatu. Kalau mengenai sejarah, saya kira betul yang tadi disampaikan Pak Lang. Buton sudah menyerahkan sepenuhnya kedaulatannya kepada NKRI, dan dalam proses dahulu penyerahan itu ada sesuatu yang dijanjikan. Janji yang itu sampai hari ini tidak terwujud. Janji. Ketika Opa almarhum Man Arfa, saya tahun 2000-an sempat bertemu beliau. Dan ketika menanyakan banyak hal mengenai Buton kepada beliau, salah satu misteri pertemuan Bung Karno dengan Falihi di Makassar dalam pertemuan Raja-Raja tahun 1950 adalah janji Bung Karno kepada Sultan Falihi tentang sebuah daerah otonom bagi Buton. Iya, itu dijanjikan Bung Karno. Itu yang pasti
Kemudian barang ini menjadi dibesarkan oleh orang Buton. Kita mendengar Bung Karno menjanjikan keistimewaan kepada Buton. Saya kira itu terlalu jauh. Yang sebenarnya dan pasti adalah Bung Karno menjanjikan sebuah daerah otonom kepada Buton, sebagaimana itu disampaikannya ke daerah-daerah kesultanan di timur Nusantara waktu itu. Itu karena Bung Karno begitu girang karena sebuah negara federasi yang digagas Van Mock, di mana Buton ikut masuk di dalamnya, itu telah gagal. Dan Bung Karno begitu tahu gagal upaya Van Mock itu, kemudian pada 1950 datang di Makassar, mengumpulkan seluruh raja yang sebelumnya dikumpulkan oleh Jenderal Van Mock, di mana Buton salah satu di dalamnya. Di forum itu, ini menurut Pak Manerva, di forum itu Bung Karno menjanjikan kepada Buton. Dan kalau sekarang kita menagih, saya kira itu tidak keliru. Janji Bung Karno, yang kemudian saya punya dokumen dari Kesultanan Buton mengenai upaya SARA Kesultanan Buton menagih janji itu kepada Bung Karno. Setelah Falihi pulang dari Makassar dan kembali ke Buton, SARA Kesultanan Buton memulai inisiasi untuk meminta ketegasan Bung Karno soal janji sebagai Buton sebagai daerah otonom. Waktu itu, surat itu dikirim oleh Kenipulu Kesultanan Buton namanya Laudemihi. Salah satu poin dari isinya adalah meminta Bung Karno untuk tidak lalai atau melupakan yang dijanjikannya. Sebenarnya kalau menurut manuskrip, Bung Karno menanggapi cepat surat itu. Beliau memerintahkan namanya Mr. Hatmoko, ya, di sekretariat kepresidenan waktu itu, untuk secepatnya memberi balasan surat dari Sultan Buton itu. Hanya celakanya surat balasan itu tidak pernah sampai di Buton. Jadi dari sejak awal memang kalau kita melihat Buton ini sudah tadi gerakan Sawurondo itu Pak Langgasa. Ya, jadi ada kelompok-kelompok yang memang selalu menjadi halangan bagi Buton untuk besar, yang kemudian kalau kita tarik itu sekarang diperparah dengan terpolarisasinya tokoh-tokoh kita di Buton. Akhirnya ya sekarang sekalipun tidak lagi pakai Sawurondo, ya bagaimana letak masalahnya tidak di luar sebenarnya, tapi di dalam. Saya kira itu semacam pengantar dan kita mungkin sangat perlu mendengar Ibu Won, ya, karena dua tokoh tadi sudah berbicara dan tentu Ibu Won ini adalah juga seorang tokoh kunci yang waktu itu beliau di posisi di DPR RI dalam komisi yang memang membahas dan membidangi itu, jadi tentu beliau punya banyak pengetahuan. Nah, itu yang saya kira for real penting dan perlu kita dengar. Ya. Nah, wow, saya baru dengar ini Bang Yusuf, ternyata ada manuskrip itu. Ada, saya punya dokumen. Masya Allah. Wow, subhanallah. Saya kagum ini. Alhamdulillah dengar ini, terima kasih. Nah, berikutnya saya ingin dengar Ibu Won untuk berkisah. Saya dengar itu sebelum koja-koja ini, Ibu Won pernah berkata pada saat pertemuan di Jakarta, Ibu Won berkata bahwa jangan sampai Buton Raya ini akan mengganggu, ya, dalam tanda petik Indonesia Raya, Buton Raya jangan sampai. Nah, ini harus dijelaskan ini Bu. Tadi sempat koja-koja, saya ingin dengarkan itu. Silakan Bu Won. Saya tadi izin mencatat semua catatan-catatan penting dari para narasumber, baik dari Bang Tarmin, Bang Langgasa, dan saya mencoba mempersingkat, saya coba mengambil titik krusialnya. Jadi saya menjelaskan tentu sesuai dengan tugas saya masa itu sebagai anggota Komisi 2 DPR RI dan sekaligus sebagai anggota Panja Pemekaran Daerah waktu itu.
karena saking banyaknya agenda pemekaran daerah yang kemudian ditutup dengan moratorium oleh rezim Pak SBY, lalu kemudian Komisi 2 membentuk panja pemekaran. Dibentuknya panja pemekaran ini karena rezim Pak SBY itu membuat moratorium tapi dengan solusi. Solusinya adalah grand design. Jadi sebenarnya grand design itu adalah moratorium itu sendiri. Jadi saya coba jelaskan, Bang. Jadi Buton Raya tahap 1 itu batal. Batalnya karena Muna dan Bombana menarik diri. Menarik diri sehingga Buton Raya kekurangan 2 cakupan wilayah yang menjadi syarat mutlak. Syarat administrasi itu kan istilahnya syarat pertamanya adalah 4 kabupaten 1 kota. Jadi karena Bombana dan Muna melepaskan diri, maka batal agenda Buton Raya. Nggak bisa lanjut dong karena kan kurang cakupan wilayah. Lalu kemudian Buton Raya tahap 2 batal lagi karena Buton Tengah Buton Selatan belum lahir. Belum lahir. Artinya kurang cakupan wilayah, nggak bisa dibahas lagi, Pak. Lalu Buton Raya tahap 3 tidak boleh mekar karena rekomendasi Dirjen, rekomendasi pakar Otoda waktu itu, Pak Rias Rasid, Sulawesi nggak boleh ada pemekaran. Jadi Sulawesi itu dalam peta Grand Design pemerintah, rencana Grand Design pemerintah, Sulawesi nggak boleh ada pemekaran lagi, provinsi ya, kabupaten, karena sudah masuk peta merah, nggak boleh lagi ada pemekaran. Lalu di tahap 3 itu saya ada, Bang. Jadi setelah tahap 3 itulah saya masuk sebagai, saya menjalankan tugas saya sebagai putra daerah yang ada dalam cakupan Buton Raya karena Wakatobi dan Buton adalah rumah saya. Jadi saya masuk di situ dengan prinsip dasar satu saja. Prinsip dasar satu saja bahwa saya ingin tercatat dalam sejarah meskipun kecil peran saya agar Buton Raya ini lahir. Dan cita-cita besar saya saat itu karena waktu itu Grand Design ada, cita-cita besar saya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Buton Raya harus masuk Grand Design oleh lisan saya dan oleh perjuangan saya. Itu saya niatkan betul, itu serius betul saya. Dan saya, Bang, betul-betul ya apa ya, jadi kepo, Bang. Jadi pokoknya saya ke semua orang tuh Buton Raya. Semua orang tuh Buton Raya. Jadi baperan. Sampai Pak Ahok itu dulu bilang bahwa nggak usah cerita sejarah Buton Raya ke kami karena kita udah hafal bahwa Nur Hayati itu setiap hari sarapan kita adalah sejarah Buton Raya, sejarah Buton. Lalu sudah saya jelaskan di koja-koja sebelumnya bagaimana proses tiba-tiba keluar syarat khusus. Jadi syarat khusus itu dalam Grand Design yang tadinya nggak ada. Jadi tadinya syarat khusus itu nggak ada, Bang. Jadi akhirnya saya dengan sekuat kemampuan saya, dengan cara-cara yang sederhana, karena di DPR itu kan cuma butuh komunikasi yang sederhana sebenarnya. Keakraban, komunikasi, rasionalitas, dan sejarah tadi. Saya komunikasi baik-baik agar, saya sudah jelaskan waktu itu, saya dipanggil sama pimpinan komisi, di situ ada Pak Gamawan masih hidup, insya Allah bisa jadi saksi sejarah. Saya dipanggil, ditanya tentang besok mau penetapan Grand Design. Saya menolak karena Buton Raya tidak masuk di dalam. Jadi nggak bisa lagi, Bu, kurang lebih gitu, Bang. Nggak bisa lagi, Bu, karena ada rekomendasi dari pakar Otoda, Pak Rias Rasid, nggak boleh ada pemekaran di Sulawesi karena sudah selesai. Itu Grand Design dan itu moratorium kita, kata dia. Saya bilang gini aja deh, Pak Menteri, Pak Ketua, saya mohon izin, saya lebihnya Pak Ketua waktu itu Pak Burhanuddin Apitupulu, orang Batak. Dia saya, Bang, saya udah deh, saya ngalah deh, saya oke, setuju dengan Grand Design, tapi dengan satu catatan, Prof. Rias Rasid dipanggil dulu. Jadi kita Komisi 2 ini bisa berdebat dulu dengan beliau, bahwa kemudian keputusannya atas nama bangsa dan negara adalah tetap tidak boleh mekar, maka kami nggak masalah, kami legowo menerima, tapi jangan ujuk-ujuk kita dipaksa menerima yang belum kita perdebatkan gitu. Nah, akhirnya siapa tahu apa yang sedikit saya tahu itu bisa merubah perspektif Prof. Rias Rasid. Akhirnya diundanglah beliau, ditundalah penetapan Grand Design seminggu, lalu diundanglah Prof. Rias Rasid. Nah, saya
Saya dikasih kesempatan seluas-luasnya oleh teman-teman di Komisi 2 waktu itu Bang. Karena yang betul-betul dan sudah dijadwal nama siapa yang akan ngasih komentar. Jadi saya sampaikan ke Prof Rias waktu itu Bang. Saya sampaikan, Prof, saya cuma mau mengajukan pertanyaan sederhana aja. Sulawesi Tenggara itu hadiah atas Kesultanan Buton ataukah memang harus mekarkan dari Sulawesi Selatan? Karena letak geografis, alasan ekonomi dan lain sebagainya. Lalu dijawab harusnya karena sejarah, harusnya. Lalu saya bilang, Bang, kalau karena sejarah ini dibunyikan, maka hampir pasti seluruh masyarakat Buton Raya akan meminta pindahkan ibu kota dari Kendari ke Kota Bau-Bau karena sejarahnya ada di sana, benteng Butonnya ada di sana. Nah, kalau itu kita lakukan, maka aku yakin Sulawesi Tenggara akan rusuh, akan terjadi perdebatan sengit dan mungkin bisa berefek negatif. Bisa ada korban. Artinya solusinya adalah biarlah Sulawesi Tenggara menjadi kelayakan sebuah pemekaran karena alasan geografis, ekonomi dan sebagainya. Tapi kami seluruh masyarakat Buton Raya meminta agar bekas kesultanan masa lampau yang pernah punya kejayaan sendiri itu untuk lahir menjadi provinsi baru karena Maluku Utara sudah. Tinggal kami yang belum. Akhirnya Prof Rias, saya ingat benar bahwa waktu itu beliau mengatakan baru kali ini ada yang membahasakan seperti ini. Karena itu Pak Menteri silahkan, memang Buton Raya harus menjadi sebuah provinsi baru. Lalu masuklah syarat khusus tadi Pak. Masuklah syarat khusus tadi, pemerintah dan DPR menyepakati hari itu bahwa ada syarat tambahan karena dari Nunukan juga waktu itu komentar. Kaltara ya. Kaltara waktu itu komentar. Protesnya dari Kaltara waktu itu adalah orang di Nunukan itu lebih fasih bahasa Malaysia daripada bahasa Indonesia. Nah, jadi akhirnya syarat khusus itu lahir dari perdebatan semua anggota Komisi 2 ini. Lalu kemudian diputuskan ada tambahan peta yang petanya itu kuning. Di situ hanya ada 2 syarat, perbatasan langsung dengan wilayah luar, dengan luar negeri dan sejarah. Dan itu yang masuk 3 daerah, Pak. Langsung di situ. Jadi yang masuk 3 daerah, Papua Selatan, Kaltara, Buton Raya. Ini jejak saya, maksudnya ini yang terjadi waktu itu. Lalu kemudian hari ini muncul Kepulauan Buton. Sopan santun saya cuma bilang Grand Design sudah disahkan. Itu produk pemerintah, produk negara yang dibuat dengan kajian yang panjang. Negara tidak main-main membuat itu. Buton Raya sudah masuk Grand Design. Mungkinkah demikian Grand Design akan dirubah oleh negara untuk mengganti Buton Raya menjadi Kepton? Itu aja pertanyaan saya, Bang. Ini tadi Abang sudah paham kan? Abang sudah bertanya, Abang sudah komunikasi dengan Kemendagri, sudah dapat jawabannya. Itu aja pertanyaan saya. Nah, itu pertanyaan saya, dan itu yang selama ini menjadi keresahan karena kita dulu melakukan yang berbeda dengan yang sekarang diperjuangkan gitu loh. Jadi wajar ketika kita resah karena keresahan ini bukan tanpa alasan. Ini nggak akan jadi kalau judulnya lain, filmnya lain, nanti yang muncul gimana kok nanti jadi gitu. Nah terus 2010 itu waktu itu Komisi 2 membentuk Panja Pemekaran Daerah. Di dalamnya kebetulan saya salah satu anggota, ketuanya kalau nggak salah Pak Ganjar waktu itu. Anggotanya itu termasuk Nurul Arifin, ada Ibu Miriam Haryani, kemudian Pak Taufik. Saya masih ada foto-fotonya di Facebook saya itu jadi saksi sejarah, saya kirim ke teman-teman. Terus waktu itu yang kita verifikasi adalah data antara pemerintah dan DPR. Di data itu waktu itu yang akan dimekarkan sesuai dengan jadwal dan masuk Grand Design ya. Nah, waktu itu akhirnya di situ yang ada Sulawesi Tenggara itu Buton Tengah, Buton Selatan, Muna Barat, Konawe Kepulauan, Kolaka Timur 5. Nah, waktu itu kita verifikasi bersama antara Kemendagri sama Komisi 2. Hasil verifikasi bersama, semua daerah 5 ini dinyatakan lengkap syarat administrasinya, memenuhi syarat, lalu kemudian akan dimekarkan sesuai dengan jadwal dari Kemendagri setelah lahirnya Grand Design. Dan terjadi kan, meskipun saya sudah tidak ada, tapi karena masuk Grand Design sudah lahir.
sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Bahwa kemudian ada dinamika dan lain sebagainya, itu dalam pikiran sederhana saya, dinamika seperti apapun kalau sudah masuk ke desain itu insya Allah sudah tinggal menunggu, tinggal menunggu. Kita kan butuh waktu itu kan cakupan yang nggak cukup. Iya, tinggal menunggu waktunya saja untuk berakhir. Nah, itu catatan saya, Bang. Jadi Buton Raya itu kenapa dijadwalkan waktu itu akan lahir dalam redesainnya? Kenapa dijadwalkan bahwa penambahan provinsi baru di Sulawesi Tenggara itu ada 1 provinsi dan itu di 2020? Karena dalam hitungan Kemendagri, Buton Tengah Buton Selatan itu sudah akan definitif di 2020. Itu benar kan? Ternyata 2020 sudah definitif. Jadi planning pemerintah itu jelas. Saya bertanya selama ini, kenapa tidak lanjut prosesnya? Jawabannya sudah ketemu, bahwa mereka bingung. Ini keton cakupan wilayah sama dengan Buton Raya, tapi ada 2 yang baru masuk, kemudian Buton Raya sebelumnya kurang 2 cakupan. Jadi buyar konsentrasi pemerintah di situ. Artinya sekarang seperti yang sudah saya katakan sebelum-sebelumnya, Bang. Sekali lagi saya selalu mengulang-ulang ke teman-teman koja-koja bahwa munculnya kita dengan tema Buton Raya itu adalah bukan untuk posisi saya sebagai Ketua DPD Hanura hari ini, bukan untuk panggung seluruh kader Hanura di Sulawesi Tenggara, bukan sama sekali, bukan untuk kontestasi apapun dalam politik di Sulawesi Tenggara, tapi teman-teman koja-koja memaksa saya muncul karena keresahan yang besar terhadap bubarnya agenda Buton Raya yang sudah masuk redesain. Dan saya, Bang, terpaksa, saya awal koja-koja itu terpaksa membuka semua, karena semua diskusi yang ada di grup, yang ada di mana-mana, itu seluruhnya bias, Bang. Bias dari cerita Abang sampaikan tadi, bias juga dari pengalaman saya gitu loh. Dan akhirnya kan kalau cerita Abang dengan saya agak ketemu nih tarikannya. Perspektif beliau karena beliau diskusi dengan Kemendagri, perspektif saya karena saya waktu itu anggota Komisi 2 yang melakukan langsung gitu. Yang melakoni langsung. Jadi ketemu. Nah, yang lain saya nggak tahu ketemunya di mana gitu. Nah, itu yang saya maksud tadi bahwa karena saya lihat di profil yang disampaikan oleh teman-teman bahwa Abang Pak Lagasa ini dulu adalah sekretaris tim pemekaran Buton Raya sampai dengan hari ini. Belum pernah bubar. Maka, Bang, saya memberi saran sederhana. Ketuanya siapa, Bang, waktu itu? Waktu itu ketuanya Pahala Kalmar. Nah, karena beliau sudah almarhum, maka Abang harus jadi ketua. Siap. Abang, saran sederhana saya ini, Bang, ya, mohon Abang pertimbangkan. Jangan saya yang muncul atau yang lain yang muncul. Meskipun saya support, saya full ke Abang, dan saya insya Allah membuka semua jalur komunikasi yang saya tahu dan harus kemana. Agar tidak subjektif kemunculan saya, agar tidak kemudian menjadi tafsir yang berbeda di hadapan banyak orang. Saya dan tim koja-koja support full saja. Siap. Tapi tim ini harus kembali dihidupkan. Siap. Saya kira karena minimal ada yang berangkat ke Jakarta untuk mempertanyakan itu di Kemendagri. Kita ada dari Sulawesi Tenggara, orang di sana mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Pak Syarifudin, itu bisa ketemu sama beliau, bisa diskusi, setelah itu minta diantarkan ke Otoda atau ke bagian pemekaran dan sebagainya. Kita diskusi serius di situ, dibikin catatan-catatannya bahwa kembali ke Gubernur, Pak Gub, ini catatan-catatannya tolong Pak Gub lahirkan. Bukankah ini juga adalah sebuah janji ketika Bapak berikhtiar, berjuang untuk menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara, seluruh masyarakat di Buton Raya ini meletakkan harapan besar bahwa kehadiran Bapak itu akan melahirkan Buton Raya. Seperti seluruh harapan yang diletakkan oleh masyarakat Buton Raya kepada seluruh kepala daerah yang ada di Cakupan. Seluruhnya meletakkan harapan soal kalau Bapak jadi, lahirkan Buton Raya. Itu. Sepakat kalau Langsung ditanggapi aja, Pak. terima kasih. Jadi Bu Won, Pak Tarmin, Pak Yusril dan Mas Khorir, sebenarnya di dalam hati teman-teman semangat itu masih ada. Semangat itu. Cuma kita selama ini beranggapan setelah di tataran formil maka tugas kita selesai.
Cuma ini kan rupanya di tataran formil, justru di tataran formil inilah banyak permasalahan timbul. Ya, jujur saja kita tadi di ngomong-ngomong dengan Pak Tarmin sampai ada bahwa ini antum orang Buton ini serius nggak mau bikin provinsi? Kenapa sampai ada pertanyaan itu? Kalian kira ini Depdagri keranjang sampah apa? Betul Pak Tarmin? Ya, itu penyampaian dari Pak Hendra. Tapi waktu itu beliau bukan lagi di apa? Di tim DPO 2. Beliau sudah ke Bangda. Terakhir beliau jabatannya di Bangda langsung pensiun. Itu yang saya kenal Pak Hendranto. Ya dia katakan waktu itu beliau sudah di Bangda. Ya dia bilang saya begitu. Serius tidak orang Buton ini. Gitu. Kita ini di tim ini tim DPO 2 ini bukan keranjang sampah. Gitu. Belum satu sudah satu. Yang mana yang benar, mana yang serius nih? Itu saya bilang, Captain ini serius sekali juga ini. Dia bilang begini, yang benar begitu, bilangnya aja tuh. Apanya kita kelas panjang. Tapi saya juga mau bicara apa kalau kita rakyat kecil ini, kita kalau saya pulang di kampung juga kayak begini, kita mau pulang saya mau mendengar kita. Kita punya apa? Kalau saya ngomong begini-begini pasti dia percaya apa juga dia kan gitu. Itu yang saya takut ngomong selama ini. Tapi kan cerita Buton Selatan saya sangat paham liku-likunya. Makanya saya juga ada kalimat yang hampir saya mau katakan sedih sebenarnya. Kalau saya dengar itu cerita dari kita punya sesepuh di Samplau, kenal itu mungkin Odeman Oba. Ya Pak Mane Oba. Iya, beliau itu mungkin dulu waktu saya belum di sini beliau pernah jadi ketua DPR ya di Buton. Odeman Oba itu. Ya. Trans Odeman Oba. Ya, kan beliau itu meninggal di Gatot Subroto pada saat kita berjuang pemekaran. Dia bilang saya begitu, kalau kalian sudah berjuang untuk Buton Selatan, berjuanglah sampai darah penghabisan. Tapi jangan berjuang seperti tim 13. Ini saya jujur. Ketika beliau menghembuskan nafas, saya katakan begitu. Nah ini kan jadi pertanyaan kita. Tim 13 waktu itu yang dibentuk. Makanya saya bilang Buton Selatan itu yang lahirkan tim ceng-ceng. Kelompok masyarakat jelata yang memang tidak punya apa-apa. Kita berangkat sudahlah dengan bismillah. Memang selalu akan jadi kalau rakyat jadi saya kalau kadang-kadang kalau cerita koja-koja tentang Buton Selatan saya harus nangis karena sedih bang. Kita tuh saya pernah tinggal dengan kawan-kawan 7 orang di Keramat Sentiong sama kucing. Ya orang itu waktu mengusulkan data pemekaran seluruh daerah di Indonesia itu pakai mobil apa mewah. Kita pakai bis ketemu komisi 2 itu pakai bis. Tapi punya uang apa? Tidak ada uang ini. Nggak ketemu saya soalnya. Waktu itu ibu sudah benar, ibu sudah di dalam. Jadi kita tidak punya siapa-siapa, kita kehilangan induk. Bang Aliadin itu, Bu, ibu punya kader, boleh tanya. Ketika beliau itu dari sini terbang, kita sudah siap untuk mau sidang waktu itu. Beliau terbang itu sama saya marah-marah. Sudah di mana nih Bang? Katanya sudah pesawat di mana ini? Padahal ini ruangan lagi 10 menit lagi masuk. Karena waktu itu Pak Aliadin sebagai wakil ketua DPR Kabupaten Buton pemekaran, jadi beliau berhak menyampaikan. Kalau kita cuma bisa koja-koja di luar tapi tidak punya hak, karena kita nih kita hanya semangat hanya semangat saja kita mau mekar, tapi kita tidak punya apa-apa. Itu sebenarnya saya pikir kalau Ode tadi bilang kayak gitu saya sangat jadi saya kira seperti itu tadi saran usulan Pak Ode dan Pak Tarmin dan yang lainnya. Insya Allah kayaknya ini bola sebenarnya ini di tangan gubernur, apalagi gubernur kan menjanjikan itu. Salah satu janji kampanye beliau adalah pemekaran provinsi. Ya saya kira Pak Limazi itu adalah seorang yang cerdas, sangat berpikir strategis dan akan mengambil langkah yang paling tepat. Mungkin ada waktu tertentu kita dan beberapa yang lainnya akan ketemu beliau dan berdiskusi. Mungkin beliau mendapat informasi yang salah, tidak mendapatkan informasi yang benar tentang perjalanan Provinsi Buton Raya ini. Sehingga terakhir saya dapat informasi di Buton Tengah bahwa beliau itu lagi menyusun
semacam tim yang akan menjadi pemrakarsa pembentukan Provinsi Kepulauan Buton itu 10 orang per kabupaten cakupan. Cuma kan ini Buton Tengah ini Buton Kepulauan ini kan datang dengan membawa rekomendasi 2 kabupaten, Buton Selatan dan Buton Tengah. Andai kata rekomendasi itu fokus ke Buton Raya sudah selesai. Saya tidak tahu siapa lagi yang bermain ini sehingga tiba-tiba itulah yang saya maksud tadi, agenda-agenda yang silent ini, yang pakai saffron ini. Itu kasihan negeri ini, kasihan. Ini negeri dititip luhur untuk kepada kita semua. Kita harus bertanggung jawab dan kita harus lanjutkan ketulusan para leluhur kita menurut negeri ini. Saya akan mungkin beberapa waktu kemudian saya ingin ketemu dan berdiskusi dengan Pak Gubernur, karena sebenarnya bola ini di tangan beliau. Pertama dari komitmen beliau, kemudian tugas kenegaraan memang sesuai tataran formil itu tangan Gubernur. Cuma mungkin ya harus ada yang menyampaikan gambaran yang sebenarnya ada sehingga beliau bisa mengambil sebuah keputusan yang benar-benar tepat untuk Buton. Tapi apapun itu untuk negeri, bismillah. Saya kembalikan ke Mas Farid. Wow, ini memang tidak ada yang mustahil ketika kita yakin kita akan bisa sampai apa yang kita tuju. Nah, ini Bang Yusri, saya hanya ingin dengar di Bang Yusri tentang apa yang sudah disampaikan Bapak ini. Saya ingin dengar apa yang bisa Bang Yusri sampaikan. Iya, terkait sebenarnya saya kira saya setuju ya bahwa ujung dari semuanya sebenarnya di tangan Pak Gubernur, dan saya melihat beliau sebenarnya sudah sangat serius ya dalam urusan ini. Beliau sudah membentuk tim ya, tim di SK 354 itu. Saya ada di dalam tim itu juga sebenarnya. Barangkali mereka yang pakai sablon. Saya di kerja-kerja saya protes tuh. Tidak begini. Ada banyak orang di dalam itu. Ada banyak orang, dan akan sangat susah dalam banyak orang itu untuk kita menyatukan. Debat banyak terjadi di situ. Saya kira Pak Gubernur terakhir yang saya tahu beliau sudah ke Jakarta. Tetapi kita yang jauh dari luar ini tidak tahu agenda apa yang dibahas dengan Jakarta. Hanya beliau ke sana untuk tujuan terkait dengan pemekaran. Ya. Kepada teman-teman yang berada di dekat beliau, terakhir kami dengan Pak Basiran, Kepala BPKAD, saya sampaikan bahwa ini adalah tanggung jawab moral setiap orang Buton, termasuk beliau. Saya katakan bahwa ada satu hal yang beliau sudah berhasil lakukan dan itu akan dikenang oleh selamanya orang Buton. Bagaimana beliau berhasil memperjuangkan pahlawan nasional dari Buton. Dan kalau satu lagi bisa lahir dari tangan beliau, itu akan diingat ya, akan diingat selamanya. Sekalipun beliau ya, sekalipun beliau sudah yaro ya, sudah tidak lagi sebagai gubernur, tapi legasi yang telah dibuatnya itu akan diingat oleh orang Buton selamanya, akan ditulis pakai tinta emas ya. Jadi saya kira mudah-mudahan memang beliau terus tidak lelah berjuang, dan apa yang menjadi cita-cita kita orang Buton ini bisa berhasil. Amin. Sebelum beliau selesai ya, itu harapan. Kalau tidak, paling tidak sudah ada kemajuan yang signifikan begitu,
Sehingga pada periode setelah beliau, ibarat bola sudah di mulut gawang, tinggal disepak, ya, tinggal sepak masuk. Jadi tidak meleset lagi. Minimal, minimal, ya, minimal polemik dua nama yang menyekat kita orang Buton ini disatukan saja dulu, supaya energi kita satu fokus di situ. Tadi mendengar. Tidak mungkin dengan dua nama ini. Tidak mungkin, karena itu akan memudahkan apa yang Pak Lang sebut wales-wales, ya, itu akan menjadi gangguan, ya, frekuensi masuk mengganggu. Saya kira memang sudah saatnya lah kita bersatu, dan lebih tepat bahwa kita mengalah untuk menang daripada kita memaksa Jakarta untuk mengubah. Saya kira tidak mungkin. Ya, tidak mungkin untuk Jakarta mengubah Buton Raya yang sudah dalam grand design ke Kepton. Saya kira itu, ya. Alhamdulillah, makasih banyak Bang Yus. Nah ini kita sudah di titik akhir segmentasi. Saya ingin Ibu Wan untuk bisa memberi closing koja-koja kita kali ini. Semoga ini bisa menjadi hal yang diingat seluruh kita semua. Silakan Bu Wan. Closingnya adalah munculnya cerita Buton Raya dari saya dan yang difasilitasi oleh teman-teman tim Koja-Koja itu bukan untuk menggugurkan perjuangan sebagai teman-teman yang ada di dalam Kepton, tetapi semata-mata untuk memberi informasi kepada teman-teman tentang fakta dari sebuah pembentukan daerah otonom baru yang sudah pernah saya lalui di masa lampau. Dan saya berharap betul, berharap besar bahwa hal-hal yang terbuka ini itu bisa dimanfaatkan oleh semua pihak untuk mempercepat lahirnya provinsi baru di Buton Raya. Sekali lagi saya tidak pernah mempermasalahkan sebuah nama, karena bagi kita semua, saya yakin Abang juga, semua hanya menginginkan sebuah provinsi baru di Tanah Buton. Karena Tanah Buton di masa lampau adalah sebuah negara besar yang layak mendapat reward sebagai provinsi baru seperti Ternate, Maluku Utara, dan seperti Maluku Utara dan lain-lain bekas-bekas kesultanan masa lampau yang seluruhnya sudah jadi provinsi. Sekali lagi, cerita tentang Buton Raya ini bukan untuk menghapus perjuangan teman-teman yang lain, tetapi untuk menguatkan, memberi informasi agar kita saling cross-check. Apa yang saya ucapkan, saya persilahkan semua tim untuk meng-cross-check. Benar nggak yang Wak Ode ucapkan itu? Silahkan di-cross-check ke Kemendagri, silahkan di-cross-check Komisi 2. Bila benar, maka silahkan dilanjutkan dan dimuluskan. Bila keliru, ya mari silahkan diperbaiki. Oh, Wak Ode keliru kemarin, harusnya begini. Oh, silahkan diperbaiki. Tujuan saya dan kita semua adalah lahirnya Buton Raya atau lahirnya provinsi baru di wilayah Buton Raya sebagai jejak sejarah besar masa lalu. Itu saja. Wow. Oke, sahabat YouTuber semua, saya sangat bahagia bisa hadir di tengah-tengah orang-orang hebat ini, dan tetap like, komen, dan subscribe. Saya pikir ini akan ada agenda selanjutnya. Kayaknya kita harus bertemu dengan Pak Gubernur ini untuk bisa koja-koja soal ini, dan nanti kita lihat apakah kita bertemu atau tidak. Silakan closing ya. Kalau saya, sebelum kita berakhir ini, saya punya satu harapan. Mungkin sama dengan Budi Wak Ode, karena tadi itu selalu kita berbicara tentang kepentingan politik elit-elit. Bahkan saya mengatakan, kadang-kadang ada yang bicara mungkin cari prioritas di sini. Maksud saya hentikan semua itu. Mari kita satu. Dan kalau boleh, kawan-kawan yang masih berada di luar yang ingin masukkan pikiran ya daerah ini, karena saya mau katakan bahwa kalau kita bicara pemekaran, saya bilang sebagai orang Buton, saya katakan harga diri orang Buton kita harus mekar. Bagi saya orang Buton, saya akan malu di mana-mana kalau kita ini tidak mekar. Padahal kita punya sejarah masa lampau yang hebat, kerajaan yang hebat katanya. Tapi kalau kita sebagai generasi muda yang tidak mampu kita perjuangkan, kita orang Buton, saya anggap bagaikan titik yang tidak punya arti di bangsa ini. Padahal bangsa ini zaman dulu, Buton ini saya di beberapa koja-koja saya katakan, Buton ini saya juga tidak setuju kalau disebut suku. Kita ini bangsa. Awal itu kita ini bangsa. Kenapa saya katakan bangsa? Kita ini ada beberapa suku di Buton, punya bahasanya begitu banyak. Cia-cia saya ada bahasa cia-cia.
Kita punya bahasa persatuan. Makanya saya juga kadang-kadang mau bilang, kalau Buton kemudian kita mau sebut dengan suatu suku, saya hampir tidak setuju. Saya mau katakan kita adalah bangsa yang besar. Dulu kan kita bangsa. Kenapa hari ini kita tidak bisa besarkan bangsa itu? Sebagai generasi penerus orang tua kita dulu. Kita harus mampu itu mengatakan itu. Karena saya bilang tadi, pemekaran Kepton atau Buton Raya adalah harga diri orang Buton. Itu bagi saya. Pak Wan, silakan. Ya, makasih. Jadi saya lihat dalam lampiran 3 Grand Design yang disusun bersama DPR dan Kemendagri, itu seharusnya Sulawesi Tenggara sudah harus mekar itu antara 2016 dan 2020. Jadi ketika matahari terbit tahun 2021, kita sudah provinsi. Luar biasa. Di agenda di Grand Design itu kan ada agenda. Itu tak ada tahapan. Pemekaran Sulawesi Tenggara dengan masuknya usulan Buton Raya itu sudah harus mekar di 2016 sampai 2020. Jadi matahari pagi 1 Januari 2021 kita sudah orang Buton Raya tidak lagi melihatnya sebagai orang kabupaten tapi sebagai orang provinsi Buton Raya. Tapi kendalanya rupanya bukan di luar. Kita tidak saya berdosa sama bukan lagi wales-wales, bukan. Ini kendalanya ada di dapur. Di dapur semua. Tuh. Ada yang berusaha memperoleh sesuatu yang buat saya tidak jelas. Tuh. Apa maumu, saudaraku? Tuh. Tuh. Ini ada yang tidak jelas. Kasihan kita kemudian harus terbengkalai begitu lama. Kemudian kita menunggu 2025. Tetapi kalau masih begini kelakuan kita, kelakuan elit kita, percaya kita akan lompati itu pagar 2025. Betul. Kita harus sabar dengan 2030 atau 2040. Kasihan kita. Dan antum semua para pemain yang menghalangi, yang berusaha mencari popularitas, keuntungan politik di upaya pemekaran ini, antum berdosa semua terhadap negeri. Terima kasih Mas Forin. Keras ini pesannya Pak Lang ini. Ini luar biasa ini. Oke. Lama-lama kita ya. Saya pikir Saya juga mau menyampaikan. siapkan kasih tuntas Pak. Saya belum closing. Nah, closing saya sebenarnya pendek saja, Foril. Ya, pendek sekali. Kalau dulu leluhur kita bisa melahirkan bangsa, mengapa kita sekarang hanya untuk provinsi saja tidak bisa kita bikin? Malulah kita pada leluhur. Pada leluhur. Mereka bisa bikin bangsa yang besar selama puluhan abad. Mungkin tidak sekolah seperti kita ini. Tidak ada sekolahnya. Kita sekolah dan banyak yang pintar, tapi untuk hal yang kecil saja tidak bisa kita. Jadi ujungnya adalah Bolimokaro Semana Molipu. Oke, tetap like, komen, dan subscribe Bolimokaro Semana Molipu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.